Kita pengen minta maaf sebelumnya karena kita selama sebulan ini sekeluarga vakum dari YouTube. Saya khususnya berjuang antara hidup atau mati. Kita berdua positif. Pucet, mukanya pucet, bibir pucet, mata ke atas, terus jatuh. Ya pada gue nangis sampai gue takut. Gue udah mikir gue takut meninggal, gue takut. Jadi jangan main-main, jangan bercanda sama penyakit ini. Covid ini berbahaya, efeknya gila. Kan kita masih bisa hidup itu, gue alhamdulillah banget. Alhamdulillah, gue sujud syukur pas nyampe rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Kita pengen minta maaf sebelumnya karena kita selama sebulan ini sekeluarga vakum dari YouTube. Dari media sosial juga. Kita nggak ada di manapun karena Sampai di TV juga enggak ya? ada kejadian yang sangat besar, mengerikan, menyeramkan Dan sangat menyedihkan. bagi keluarga kita. Kita kena musibah, kena cobaan, yang dimana cobaan itu saya khususnya berjuang antara hidup atau mati. Tanggal 10 Januari kemarin, saya mengalami demam, nggak enak badan. Nggak tahu kenapa pada saat itu saya udah berpikir ini kena COVID nih. Saya bilang Astrid, gue kena COVID nih. Enggak. Ya kan? Ya. Karena kenapa aku bilang nggak mungkin, bukan nggak mungkin, maksudnya nggak kena, karena kita tuh protokol kesehatan kita tuh luar biasa. Iya, kita tuh ketat sama masker, kadang-kadang pakai masker double. Betul. Cuci Kita tangan. swab aja, PCR swab tuh kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang 10 hari sekali. Yes. Dan itu kita sekali PCR swab tuh semua loh, tim YouTube, sampai supir, sampai istri supir, sampai asisten, semua ikut rombongan. Karena kita tuh prokes banget dan parno sama COVID. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk nggak syuting karena ada feeling Ya, demam. udah mulai demam. Nah, habis itu kita swab besoknya, keluar hasil, Astrid yang ngabarin, kita berdua positif. Saya nggak enak. Saya langsung udah berpikir gimana caranya. Saya ke rumah sakit untuk ngecek CT scan sama ke dokter paru. Periksa darah, cek darah. Oke, kita ke sana tapi CT scan saya paru-parunya aman pada saat itu. Kita pindah apartemen ke unit lain, isolasi mandiri lantai lain. Tapi pada saat itu demam saya Terus naik. 37, 38, 39, hampir 40 sampai suatu malam. Ini gimana tuh waktu itu kejadiannya? Jadi saat itu kan aku lagi mau pipis, Iya. jadi kan keluar dari kamar, aku ngelihat Mas Uya itu lagi tidur enak, lagi nyenyak gitu kan. Pas aku keluar, mungkin dia bangun kaget nyariin aku kan. Lo Astrid di mana? Tiba-tiba dia keluar dari kamar dan tiba-tiba bener-bener jatuh. Dia sambil teriak-teriak, Astrid. Aku keluar dari kamar mandi, aku pegang tangan kamu, kenapa ini? Aku di sini. Kamu ngeliatin aku, terus tiba-tiba kayak matanya ke atas gitu loh, yang pucet, mukanya pucet, bibir pucet, mata ke atas, terus jatuh. Ya Allah, yang bangun, yang sadar. Aku sampai kayak gitu, sampai wah udah nangis deh, udah bangun. Alhamdulillah Mas Uya kebuka matanya. Aku kenapa? Enggak, kamu harus sadar, Panas tinggi tuh. Pas Sampai aku 39 lebih ya. Aku cek langsung, kan badannya panas, aku Iya. cek 39 sekian. Aduh, aku udah langsung, saat itu juga aku telepon dokter. Aku bingung, aku harus melakukan Dokter apa? malam itu nggak bisa datang tuh. Nggak bisa, karena kan udah jam berapa? 11-12 malam pada saat itu. Kan Mas Uya lanjut tidur lagi. Itu aku tidak bisa tidur. Aku cuma ngeliatin dia aja. Aduh, jangan sampai panasnya makin tinggi, karena memang udah dikasih obat penurun panas. Turunnya sedikit, tapi setidaknya turun kan. Tapi itu di situ aku nggak bisa tidur, aku ngeliatin dia sampai aku mau bikin appointment buat besok untuk dokter datang. Datang dokter besok. Ya. Itu dokter datang beserta timnya pakai APD semua, itu 3 orang dulu. Sampai gue diinfus kanan kiri tuh di apartemen.
vitamin, Tapi segala pada saat itu saturasi oksigen gue terus menurun di bawah 90. Akhirnya dokter hands up, ini harus di rumah sakit. Dok, bagaimana ini? Apakah saya harus ke rumah sakit, harus ke gawat darurat atau bagaimana? Dok, atau memang bisa isoman aja gitu? Dokternya bilang saya sendiri takut kalau Mas Uye di rumah. Itu kita nelponin rumah sakit. Rumah sakit yang kita punya kita kenal aja, kita nggak dapet. Kita nggak bisa masuk rumah sakit. Bingung nggak ada rumah sakit. Akhirnya kita ada di teman kita nolong kita masuk satu rumah sakit, dan di situ kita masuk, alhamdulillah langsung dapet kamar. Gimana kejadian masuk rumah sakitnya gue udah nggak inget sama sekali, itu nggak inget loh, nggak inget sampai udah membaik, gue udah mulai sadar enakan. Itu gue nanya Mas, kita di rumah sakit udah berapa lama? Dia baru 2 hari ya, kata Astrid udah berapa? Udah 5 hari, 6 hari. 6 hari. Hah? Gue ingetnya baru 1-2 hari loh. Jadi gue bener lupa. Menyerang mah gue, jadi gue tuh enak setiap mau makan muntah. Sedangkan kalau orang COVID kan harus makan terus sampai di infus obat, di satu lagi kita di infus makanan masuk ke dalam, jadi makanan nggak bisa masuk, sampai dikasih obat yang termahal apapun tuh dimasukin. Karena kebetulan kan aku kan juga kena, jadi dokter menyarankan sekalian Mbak Astrid dirawat juga, walaupun jadi, dia OTG. Ya, Mas Uya sama Mbak Astrid jadi bisa berdua, bisa saling jaga menjaga, karena kan kita sama-sama COVID kan kena. Itu dia dipasang oksigen, setiap kali dia turun dia bunyinya tut, nah gitu. 2 malam tuh nggak pernah bisa tidur, karena setiap kali dia tidur itu saturasi oksigen turun terus. Itu aku pencet ke suster. Kita pernah lah ya, maksudnya aku pernah dirawat di rumah sakit, pernah, cuman tidak pernah sesering ini dokter datang. Karena setiap kali tuh dokter tuh khawatir karena saturasi oksigen. Suster datang, perawat datang. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang isoman, yang mungkin yang katanya OTG, coba harus beli alat oksigen. Pengukur oksigen dalam darah. Saturasi oksigen. Jangan sampai di bawah 95, 94. Oximeter. Iya. Gue waktu itu udah di bawah 90. Banyak orang yang nggak tahu isolasi di mandiri di rumah, dia ngerasa baik-baik aja, tapi dia nggak tahu kalau kadar oksigen dia turun dan sampai akhirnya telat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi ini pelajaran nih, oximeter tuh perlu untuk orang yang kena COVID. Habis itu masuk obat ke dalam darah tuh sakit, sampai nangis. Gue tuh nangis, setiap hari nangis, saking sakitnya itu obat masuk ke dalam darah. Itu perih banget, kayak disayat-sayat. Dari malam sampai pagi itu baru selesai tuh obat, itu kita nggak bisa tidur. Jadi ini penyakit yang kejam, penyakit yang nggak seperti orang bilang biasa-biasa aja. Orang bilang nih, penyakit COVID gampang, tinggal isolasi mandiri di rumah. Itu untuk orang yang tanpa gejala. Tapi orang yang tanpa gejala pun hati-hati loh. Nah, ya, paru-paru kita, itu juga pasti pengaruh. Pengalaman aku, karena kan aku OTG. Aku OTG, nggak berasa apa-apa. Tapi ketika di scan, ketika dicek ke rumah sakit, scan paru-paru, ternyata ada kabut putih di dalam paru-paru. Nah, waktu gue CT scan pertama kali, masalah. Itu kan perbersih paru-paru. Dalam waktu 3 hari kemudian, paru-paru udah putih semua. Nah. Setelah gue sembuh pun, itu masih ada sisa flek-flek putih, kabut-kabut di paru-paru, dan itu butuh waktu lama. Jadi obat paru-paru gue itu, nah ini namanya saturasi oksigen gue 98. Ini normal nih guys. Kemarin gue tetap di bawah 90. Hati-hati loh. Yang kena COVID harus punya alat ini untuk waktu isoman juga harus. Ini isoman. Kalau saat lo udah di 92, lo mendingan pergi ke rumah sakit atau apapun lah. Pas kita di rumah sakit nih, kita ke belakang lagi, itu kita dengar mbak kita satu kena. Pindah mereka bertiga yang pada negatif. Yang negatif. Satu lagi mulai ada gejala, swab lagi, Cinta Nino ikut swab lagi, mbaknya positif. Mereka tinggal berdua, Cinta Nino berdua, anak sekecil itu mesti berdua tinggal, nggak ada orang tua, dan kita nggak bisa dihubungin selama berapa hari karena handphone juga gue nggak bisa megang handphone. Astrid konsen ke gue, anak-anak itu panik, sampai gue udah mulai bisa enak baikan, dengar kabar Nino demam. Gue langsung feeling ini kena Nino. Dan ternyata bener, Nino positif.
Itu aku nangis, aku inget Itu- banget itu. Gue juga nangis gimana, dan akhirnya kita putuskan Nino gabung sama yang positif lain, Cinta pindah lagi. Nangis. Alhamdulillah, untung aja gue punya banyak tempat kosong buat pindah-pindah tuh. Cinta sendirian, dan Cinta di situ nangis kejer karena Cinta itu kan orangnya sensitif ya. Dia punya six sense, dia bisa ngerasain yang enggak, dia takut karena dia takut digangguin, dia sendirian dia tinggal. telepon. Dia nangis, gue ikut nangis. Dia bilang, "Ma, aku takut sendirian, ini aku gimana? Masa aku sendiri gak ada yang nemenin?" Nah itu di situ aku Itu kita langsung, nangis bareng. "Pokoknya gimana Kak? Tapi kamu harus kuat, kamu harus." Karena yang Nggak terbaik, mau. karena Astrid sempat bilang, apa kita bawa ke rumah aja, rumah ada mertua Ada gue. mertua, mama Gue ada. nggak mau membahayakan orang. Udah dia sendiri, demi kebaikan tinggal sendiri. Biarin Cinta nangis, gue harus kuat. Dia tinggal sendiri, dan anak kecil itu juga nggak tahu tinggal sendiri, nggak ada orang, nggak ada teman. Kita di tempat tinggal kita pakai kompor listrik. Sementara dia yang Cinta tempatin kompor gas. Gas. Jadi, Bingung, dia nggak pernah tahu caranya masang gas. tapi dia harus makan Harus kan, makan. dia harus makan Cinta tinggal sendiri, Nino isolasi mandiri, dan sama mbak-mbak ya. selama di rumah sakit gue tiap hari nangis. Gue orang yang sekuat ini, gue nangis. Kenapa? Karena sebentar lagi ulang tahun Cinta tanggal 2 Februari, 17 tahun. Anak putri, anak cewek kesayangan ulang tahun ke-17. Gue udah menyiapkan kado buat dia, surprise buat dia, tapi semua berantakan. Dan itu yang membuat gue tiap hari nangis. Gue ngebayangin tanggal 2 Februari itu anak gue Cinta ulang tahun 17, tapi nggak ada keluarganya, nggak ada orang tuanya. Semua udah yang gue siapin berantakan. Itu yang membuat gue tiap hari nangis. Gue pengen sembuh, sampai dikabarin Astrid negatif. Pada saat itu udah di rumah sakit, gue masih positif dan CT gue turun. CT gue udah 34, turun lagi ke 24 karena stres gue mikirin Cinta. Tiap hari gue nangis sampai gue takut. Gue udah mikir gue takut meninggal, gue takut. Tapi alhamdulillah tim dokter, tim rumah sakit semua memberikan yang terbaik buat gue. Gue dinyatakan boleh pulang. Tapi pada saat itu Nino masih positif. Gue memutuskan untuk nemenin Nino, Astrid nemenin Cinta di apartemennya. Astrid udah negatif juga. Dan lo tahu berapa hari kemudian kita swab lagi, Astrid positif lagi guys. Sementara dia udah nemenin Cinta, udah sempat ulang tahun Cinta, ada Astrid di situ. Astrid ngungsi lagi balik ke tempat gua. Padahal tadi dia udah bilang begini waktu dia ulang tahun, aduh seneng ada mama kan, karena ada aku jadi bisa beli kue ulang tahun kan, walaupun cuma sederhana, kita cuma bisa video call. Cuman dia bilang, aduh alhamdulillah ada mama, seneng ada mama, dipeluk mama, kangen sama mama. Tentunya besok positif. Habis itu yang bikin sedih, kita udah nggak menyiapin apa-apa. Cinta nyewa gaun, dan dia bilang apa? Aku cuma mau ke cucu ulang tahun kemana? Ke McDonald. Hah? Udah Cin, di hotel apa aja deh nanti sama teman-teman kamu. Dia sama teman-temannya bertiga. Tapi gue orangnya parnoan. Semua teman kamu suruh swab dulu. Papa bayarin, swab semua sampai negatif, ke McD. Sampai sana di telepon, McD-nya tutup Pak, udah jam 7. Pada saat itu masih ada PPMKM, PPSBB apalah itu. Akhirnya dia drive thru. Gue ngebayangin gimana sedihnya Cinta. Dia udah punya angan-angan ulang tahun bersama keluarganya, tapi dia nggak bisa. Itu yang bikin gue sedih. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya adalah Cinta anak yang hebat, luar biasa. Dia mampu melewati ini. Dan sampai akhirnya kita mendapatkan kabar kita negatif semua. Kita negatif lagi keluarga. Pas saat negatif itu pun gue nggak izinkan Cinta untuk langsung balik ke kita. Kita sampai pastikan lagi, kita disinfektan semua, disemprot dulu segala semua. macam, dan akhirnya kita bisa kumpul lagi bersama Cinta. Tapi kita berterima kasih Tuhan memberikan cobaan ini sama kita. Jadi kita bisa introspeksi diri bahwa saya yang seketat ini pun, saya yang keluarga kita yang sangat protokol kesehatan sangat luar biasa ketat aja masih bisa kena. Dan satu pelajaran lagi,
pada saat saya di rumah sakit, saya baru melihat semua TV pakai masker. Padahal pada saat itu, pada saat sebelumnya, saya ngotot ke TV-TV kalau syuting harus pakai masker, tapi mereka nggak mengizinkan, harusnya pakai face shield aja. Tapi pas saya, Billy jadi korbannya, Billy juga kena. Pada saat di rumah sakit saya didapat kabar kena, itu baru kedengeran, baru saya ngelihat semua TV harus pakai masker. Kenapa nggak dari dulu? Intinya masker itu perlu, penting. Dan intinya jangan sampai kena COVID itu mahal. Mau tahu guys, ini bukannya apa ya, biaya rumah sakit gue selama 9 hari 130 juta sekian. Astrid 103 juta. Mahal guys. Jadi jangan main-main, jangan bercanda sama penyakit ini. COVID ini berbahaya, efeknya gila. Sampai sekarang gue aja masih suka ngos-ngosan, sholat masih kadang-kadang suka gemeteran. Dan jangan bilang bahwa COVID ini berbahaya sama orang-orang tua atau orang yang punya penyakit bawaan aja. Temen gua kemarin umur 32 meninggal guys, COVID 32 umurnya. Ini gua sengaja buat video ini. Kalau orang lain menutupi, ada orang yang menutupi dirinya kena COVID. Kalau gua enggak, gua mau ngomong demi kalian semua. Ini pelajaran buat kalian semua. Ini penting biar kalian belajar dari pengalaman kita. Kita bersyukur, terima kasih atas doanya. Harus orang membantu kita, terima kasih keluarga Iyungs dan Marlin yang udah membantu kita. Tapi kita masuk rumah sakit untuk juga ngirimin makanan anak-anak tiap hari. Terima kasih juga buat kru-kru YouTube kita juga. Pas gue ngeliat suami gue ngerasa ya Allah, kita sekarang bisa sembuh, bisa ini tuh kita alhamdulillah banget, masih dikasih kesempatan sama Allah. Iya. Masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bersama-sama orang yang kita sayang. Kita masih bisa hidup, itu gue alhamdulillah banget. Alhamdulillah, gue sujud syukur pas sampai rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap kali kalau nyokap bokap masuk rumah sakit tuh gue harus nemenin, gue harus di samping mereka, gue harus ngeliat keadaan mereka. Cuman saat itu gue nggak bisa. Gue nggak tahu untuk umur 17 tahun perempuan tuh harus dirayakan yang mewah-mewah, yang besar, yang indah gitu, yang pesta bareng teman-teman keluarga besar. Gue nggak bisa ngerasain itu. Pokoknya sama papa dari kemarin berjuang di sini, yang papa ingat cuma anak-anak. Makasih ya Cid.